Ini adalah tentang kendaraan yang memiliki plat nomor. Sangat jelas ya. Tahan bang. Sampai di kanan nih, bawah kanan. Tahan dulu bang, itu aja, itu aja. Oke. Belok sini bang. Kiri bang. Oke, lanjut. Kanan bang. Kanan. Kanan bang kanan. Oke. Ayo, lanjut bang. Ya, lanjut. Bang. Oke. Pasalnya Bang. Dan Itu tadi Udah. diutarakan pasal itu Undang-Undang Data Konsumen pasal 65 ayat 2 itu pasal 67 ayat 2. Dengan ancaman hukuman berapa bang? Ancamannya itu 4 tahun ya, dan ada denda dalam tanda petik 4 miliar. Mbak Erin, kalau Dendanya 4 misalnya- miliar ya? Ya. Nah, berarti siap-siap nih buat dalangnya, siap-siap nih. Kalau sampai terbukti ada dalang di balik semua peristiwa ini, siapin aja duit 4 miliar sesuai dengan undang-undang. Mbak Erin, untuk pintu damai nggak Mbak Erin? Karena nama baik saya sudah sangat terancam, tercemar. Pokoknya nama baik saya jadi jelek seperti ini ya. Walaupun dia misalnya Tidak Mbak Erin akan misalnya bersujud, mohon maaf nangis-nangis itu Mbak Erin. Nggak apa-apa, boleh aja. Yang penting dia kasih tahu siapa yang nyuruh. Nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya dia sudah ngaku, proses laporan cabut Bang? Ya, yang penting dia kalau memang ada yang nyuruh, ya orang yang kita laporkan ya harus jujur lah. Gitu. Jangan gara-gara yang nyuruh orang yang kita laporkan jadi masuk penjara, dan itu aja intinya. Berarti Abang dan Mbak Erin mencurigai satu nama dong Bang? Ya, yang Loh, betul itu. saya nggak sebut satu nama atau 2 nama atau 3 nama. Ini kan kalau ada yang nyuruh, gitu loh. Ini kalau ada syukur, kalau nggak ada lebih syukur kan gitu. Ya, Tapi berarti ada ya. kecurigaan juga Bang? Gini, biarkan kami sudah melapor, artinya kami sudah percaya dengan profesionalisme penyidik Polres Metro Jakarta Selatan bahwa siapapun yang nanti dapat dibuktikan atau terbukti di balik ini semua, atau siapa memerankan peran apa sebagai apa, siapa yang nyuruh, siapa yang melaksanakan apa, nanti kan akan terlihat. Saya yakin akan semua akan terang benderang. Mau tanya, ini kan ada tadi disebutkan juga menggunakan barang-barang pribadi dan juga mengupload foto-foto pribadi. Ini penemuannya ini didasarkan sejak kapan, mungkin bisa disampaikan kecurigaan itu? Sebelum Herawati ini keluar dari rumah saya udah tahu. Ya, jadi begini ya, bisa ditambahin ya. Jadi begini, peristiwa ini terjadi ketika terlapor ataupun saudari H ini yang melakukan uploadan ataupun penyebaran video tersebut melalui akun Facebook, yang mana objek yang diupload tersebut, objek yang disebarkan tersebut ataupun yang di videokan tersebut adalah objek data pribadi, sehingga menurut kami hal tersebut dilarang oleh undang-undang. Ini undang-undang perlindungan data pribadi mengatur itu, sehingga dengan kehadiran kami ke Polres Metro Jakarta Selatan hari ini, kami melakukan upaya hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terlapor ini, yang mana terlapor ini adalah saudari H. Gitu. Jadi jelas peristiwanya ada, objeknya ada, korbannya juga ada, gitu loh. Itu yang mengatur ya. Kak Erin kan tadi katanya udah tahunya sebelum Herawati keluar ya, tapi udah melakukan mungkin teguran atau ada niatan melapor sebelum Herawati keluar. Sebelumnya saya udah melakukan teguran ke yayasan Putri Ganti. Omongannya apa? Masih dia pencariannya itu jadi nggak serius, pencarian penggantinya tuh nggak serius ke saya. Bahkan dan jawaban dari Sen itu kalau nggak salah yang bersangkutan merasa betah ya. Iya. Tapi Kak Erin kan menyangkut ada anak-anak juga di upload. Mungkin anak-anak sempat komplain juga nggak sih ke Kak Erin? Gimana mungkin tanggapan mereka? Dia kesel, mama ini kenapa ya, maksudnya foto aku kan aku aja nggak pernah posting, lihat aja Instagram anak saya yang kosong gitu, yang gede kan gitu. Pokoknya ya friendsnya marah lah dia. Mbak Erin setelah ada pemberitaan, Apalagi lagi pakai baju rumah kan. Mbak Erin setelah ada pemberitaan ini Sedikit-sedikit semakin menambahkan sulit nggak juga Mbak ya. Erin untuk mencari ART Mbak Erin? Sedikit menambahkan juga, salah satunya adalah memposting ya, dalam tanda petik baju anak dari Bu Eri, gitu loh. Yang saya yakin dan percaya semua ibu ya, semua emak-emak juga dari Sabang sampai Merauke pasti dia berkenan baju anaknya dipakai oleh orang lain, gitu loh, Pakai dan diposting. dan diposting. Jadi ya, saya rasa wajar menegur hal itu, gitu.
begitu ya. Mbak Erin, karena ada pemberitaan ini semakin sulit nggak mencari arti, kan kabarnya juga ada yang mengatakan kalau Mbak Erin sudah diboykot dari yayasan-yayasan mencari Kalau arti. di blacklist nih Mbak dari yayasan-yayasan. Ini ya, Berarti nggak kesulitan lagi salah Mbak ya? satu contohnya nih. Boleh diinformasikan Mbak Erin, ini baju siapa? Ini bajunya Lova anak saya. Oh, baju yang awal. Baju putri beliau yang paling kecil. Itu tadi saya katakan, klien kami ini, Bu Erin ini, itu menjalankan apa yang menjadi naluri dan nurani dari seorang ibu yang saya yakin pasti didukung juga oleh ibu-ibu, emak-emak se-Indonesia gitu. Bagaimana baju anaknya dipakai oleh orang lain. Dan nggak Izin. cuma sekedar itu, ini Kenzi, putra dari klien kami ya. Naikin lagi. Agak naik video. Oh, dia Anak pertama. yang dimana fotonya tanpa izin dan tanpa hak dari si pemilik akun yang kami duga keras adalah seseorang yang berinisial H, ya, karena di sini jelas namanya ya, nama akunnya ya. Nah, fotonya diupload di sosial media, di Facebook tanpa izin dan hak, lalu juga dengan caption, nemenin suamiku masak dulu, mana habis cukur rambutnya, gantengnya maksimal. Nah, pertanyaan saya, apa putranya klien kami ini suaminya orang yang memiliki akun tersebut gitu kan? Nah, ini kan jelas. Nah, gitu. Dari tapi dari anak-anak pernah negur langsung nggak Pak ke hak sendiri setelah ada kejadian ini? Anak saya nggak tahu, jadi saya yang tahu. Tapi setelah ini udah heboh akhirnya ya, langsung berapa lama sih Mbak? Berapa lama sih? tapi dia suka foto-foto gitu-gitu memang, tapi anak saya cuman ya itu si mbaknya suka minta saya foto gitu. Nah, ini contohnya nih. Ini contohnya. Ini sudah berlangsung berapa lama? Dia tinggal di rumah itu udah 3 minggu, sekitar 3 minggu lah. Jadi sering minta foto, ya ganggulah privasi kita. Tapi Mbak Erin sudah pernah menasihati dengan foto. Ya itulah Dan makanya. jawabannya dia apa? Ya dia cuman dia Makanya kan atas dasar tersebut dan kami minta pihak yayasan bertanggung jawab untuk mengganti. Mbak Erin, kalau Lova sendiri gimana yang bajunya dipakai itu? Bajunya sekarang gimana? sekarang sudah Jadi bakar apa gitu? ada. Tapi dia masih mau Buat pakai bukti. atau gimana? Enggak, pakai aja. Mbak Erin, tadi sempat belum dijawab. Itu benar nggak katanya diboykot dari yayasan Enggak sih, mencari enggak arti? sih. Apa urusan? Enggak ada urusan. Tapi sudah dapat penggantinya saudara ini Sudah. belum? Sudah di cross check bibit bobotnya? Iya, lihat. Sekarang jumlah dari itu ada 3. Itu pengetanya dari yayasan yang berbeda ya. Oh, Ya, iya. tolong dipahami dari yayasan yang lain. Bukan gua. Dari yayasan yang dulu kan udah Lu lah. Tuh, tangan. Enggak pernah. Pernah sama sekali. Belum ada pengganti sama sekali. ini kan laporannya berarti terkait dengan konten yang ruang privasi diupload ke konten media ini. Apakah laporan hari ini hanya itu atau juga somasi terhadap laporan yang dugaan penganiayaan itu? Oh, kalau somasi nanti mungkin Kang Erik pada yayasan ya. Jadi kami juga secara resmi membuatkan atau akan melayangkan segera somasi terhadap pemilik yayasan. Mungkin Kang Erik kita baca. Lihat dari alam berbeda. Bukan kata. Somasi ya. Ya, jadi hari ini kedatangan kami bersama tim kuasa hukum daripada Mbak Erin untuk melaporkan seseorang yang kami duga jelas-jelas melakukan tindakan yang tidak sopan, tidak pantas, bahkan cenderung membahayakan klien kami dan keluarganya. Di mana orang yang kami laporkan itu memfoto, mengambil gambar, lalu juga memvideokan tanpa izin, ya, dan mengupload hasil foto-foto dan video tersebut di sosial media yang kami duga milik dia pribadi di Facebook. Ya. Adapun foto-fotonya itu nanti sebentar bisa di. Jadi udah laporan bang, udah resmi laporan bang? Udah resmi laporan. Ya, nanti biar saya jelasin satu-satu. Bahwa alat bukti kami yang sudah kami serahkan tadi adalah bukti-bukti bahwa di mana sosial media tersebut yang kami duga milik orang yang kami laporkan ini
sengaja memasang, memposting foto daripada kediaman milik klien kami, kendaraan yang juga milik klien kami, dan juga putra-putri dari klien kami. Sehingga klien kami saat ini juga khawatir karena informasi yang harusnya data-data pribadi tersebut tidak disebarluaskan atau diupload di sosial media, membuat klien kami khawatir akan keselamatan dan dari adanya kemungkinan upaya-upaya tindakan kriminal terhadap klien kami. Adapun alat buktinya, ya, Robi, sampaikan. Ya, terima kasih rekan-rekan media semua. Hari ini kita telah melakukan laporan polisi atas terlapor dengan inisial H ya, di mana atas tindakan dan peristiwa tersebut terjadi adanya penyebarluasan berupa perlindungan data pribadi. Yang mana dalam hal ini dari pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat, Jakarta Selatan telah menerima laporan polisi kami dengan dugaan tindak pidana mengenai laporan Undang-Undang Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2 junto pasal 67 ayat 2. Nah, yang dimana tadi sudah kita berdiskusi dengan pihak konseling maupun SPKT bahwanya apa yang diupload, apa yang disebarluaskan, apa yang dilakukan oleh terlapor inisial H ini menyebarluaskan, mengupload foto yang mana foto tersebut adalah mobil kepemilikan dari klien kami. Oleh karena itu, atas dasar peristiwa tersebut, kami melakukan upaya hukum yang saat ini sedang kami lakukan proses penegakan mencari keadilan penegakan hukum atas klien kami. Karena itu, kami berharap kepada pihak kepolisian untuk secara profesional menjalankan tugas dan fungsinya untuk menegakkan keadilan. Ya, silakan nanti kepada yang saudara terlapor untuk kooperatif atas peristiwa yang terjadi ya. Ini kita lihatkan. Kita tolong di blur ya yang data pribadi klien. Depan bang. Jadi sedikit menambahkan ya teman-teman sekalian bahwa di sini menyangkut undang-undang perlindungan data pribadi, di mana klien kami dalam hal ini menyangkut hal-hal seperti yang disampaikan salah satu